Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Herliana dari kelas A1 Stikes Farmasi Al-Fatah Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi yang ada di kalangan organisasi kemahasiswaan. Maraknya korupsi di Indonesia bukan lagi disebut membudaya, tapi sudah menjadi suatu seni, yaitu seni berkorupsi. Meraup uang negara merupakan hal yang mudah saja dilakukan oleh para koruptor. Tinggal bagaimana cara mereka untuk mengemas hasil korupsi tersebut agar tidak tercium oleh KPK. Bahkan dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu lifestyle atau gaya hidup. Pemberian pendidikan anti korupsi pada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut, merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu kemungkinan suatu negara, sehingga sangat penting untuk menanamkan sifat atau sikap anti korupsi sejak dini. Pada studi kasus penerapan nilai-nilai anti korupsi ini akan mengambil contoh suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Stikes Farmasi Al-Fatah Kota Bengkulu. Penerapan nilai anti korupsi tersebut meliputi yang pertama, kejujuran. Yang dimaksudnya adalah sebuah tindakan maupun ucapan yang tidak berbohong dan tidak curang. Kepedulian, maksudnya adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, ditunjukkan dengan sikap saling mengingatkan antar panitia dalam bentuk apapun agar acara berjalan dengan baik. 3. Keberanian. Sikap ini ditunjukkan dengan berani berpendapat baik dalam memberikan kritikan atau ide-ide dari panitia satu ke panitia lain, sehingga dapat menutupi kekurangan yang ada dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Keadilan. Sikap ini terlihat dengan pembagian tugas untuk masing-masing anggota kepanitiaan sesuai dengan seksi-seksi yang dibentuk, dan sikap ketua panitia yang tidak membeda-bedakan anggota panitia lainnya. Penerapan prinsip anti korupsi dalam kegiatan meliputi 1. Akuntabilitas. Maksudnya dapat dilihat pada saat pelaksanaan kegiatan seminar nasional yang mana ketua panitia melaporkan kepada para undangan tentang jumlah peserta dan jalannya acara sebagai pertanggungjawaban dalam acara. 2. Prinsip transparansi, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik, meliputi proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Kegiatan ini dapat ditujukan pada usaha dana dengan usaha pencarian dana dengan menyebarkan proposal sponsorship di toko-toko atau perusahaan serta menjual jajanan yang dijual ke mahasiswa atau dosen agar dapat membantu pencarian dana demi terlaksananya kegiatan ini. Kedisiplinan, maksudnya dapat dilihat dari rapat untuk persiapan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanggung jawab di sini maksudnya panitia dapat bertanggung jawab dengan selesainya persiapan dari tugas masing-masing seksi. Kerja keras dapat dilihat saat pada rapat yang dilakukan untuk persiapan, yaitu mengambil pada waktu malam hari, meskipun siang atau kuliah sampai sore, tapi panitia tetap semangat. Kesederhanaan, seperti penggunaan dana yang ada tanpa melebihkan atau mengurangi atau menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan, sehingga sampai akhir acara tidak memiliki peminjaman uang atau berhutang kepada siapapun. Kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran. Meliputi 5 langkah. Yang pertama disiplin, kedua fleksibilitas, ketiga terprediksi, keempat kejujuran, kelima informatif, dan keenam kebijakan. 4 aspek kebijakan anti korupsi, yaitu yang pertama meliputi yang pertama, ketua panitia dengan semua anggotanya berkewajiban hadir dalam setiap rapat terkecuali sakit atau kepentingan mendesak. Yang kedua, menargetkan dana yang akan dibutuhkan dengan meminta rincian dana yang diperlukan masing-masing seksi. Ketiga, memberikan bukti dalam penggunaan data berupa nota atau kwitansi. Yang kedua, pembuat, ketua panitia dengan kesepakatan semua anggota. Yang ketiga, pelaksana ketua panitia dan semua anggota kepanitiaan. Yang keempat, kultur, semua anggota kepanitiaan melaksanakan isi dan kewajiban tersebut tanpa terkecuali. Yang ketujuh, ada kontrol kebijakan. Ada 3 model kontrol kebijakan, yaitu partisipasi, evaluasi, dan
penjelasan tentang nilai-nilai anti korupsi yang ada di kalangan masyarakat dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.